Kenapa Bapak Ibu milih itu ayatnya? Kenapa? Apa sih kandungannya begitu? Boleh, kalau saya misalnya saya sangat suka dengan Al-Insyirah. Kenapa? Ya karena Al-Insyirah itu di sana fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi kenapa? Karena saya yakin bahwa dalam satu kesulitan diapit oleh dua kemudahan. Ya saya meyakini itu jadi jimat saya bahwa kalau saya membaca itu jadi saya yakin pertolongan Allah itu dekat. Misalnya begitu ya, Pak. Atau apapun ayat yang lain yang Bapak Ibu yakin itu tuh saya sangat suka dengan misalnya ya, itu terserah surat dan ayat di mana. Sudah Pak Alfira, sudah ditulis ayatnya? Sudah, Bu. Silahkan Pak, mulai Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Oke, surah apa yang dibaca Pak? Surah Al-Baqarah 186. Ya, boleh dilihatkan tulisannya Pak. Kurang dekat Pak, dekatkan lagi Pak. Nah, coba hilangkan backgroundnya dulu Pak, karena ini mungkin pengaruh background juga. Bentar ya. Jadi. Bentar, Bu. Oke. Oke, sip. Oke. Ini karena kamera Bapak ini dipotret ini makanya nggak terlalu apa namanya? Coba di landscape, Pak, kamera HP-nya biar semuanya tercapture. Di landscape gini, Pak. Di landscape. Ya, kan awalnya begini posisinya. Nah, dibuat begini. Tuh. Lagi, Pak. Ulang lagi. Ya. Kelihatan, Bu? Nah, udah kelihatan setengahnya. Kan nggak apa-apa. Makasih, Pak Alvira. Ya. Oke. Nah, sekarang RPP lagi ya, Pak? Pak, kenapa Bapak suka dengan Al-Baqarah itu, Pak? Ya, Bu. Kenapa Bapak pilih surat Al-Baqarah tersebut? Karena makna dan artinya itu sangat apa rasanya, Bu? Menyentuh karena artinya kan di dalamnya kan ada doa.
Doa. Dan kebanyakan doa juga, Pak. La Rabbana la tu'akhizna in nasina wa akhtana juga doa. Yang Iya. mana yang bagian nah? Ya, di dalamnya kan artinya Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Artinya Siap ya. segala sesuatu itu eh, di, di eh, diberikan sama Allah itu merupakan apa namanya sanggup dilaksanakan oleh makhluknya. Gitu. Oke. Dah. RPP lagi Pak ya. RPP pilihannya judulnya apa Pak? RPP judulnya tentang menyayangi anak yatim, yaitu berkenaan dengan surat Al-Ma'un ayat 1 sampai 7. Oke. Tujuan pembelajarannya apa Pak? Tujuan pembelajarannya ada 4. Yang pertama, meyakini surat Al-Ma'un sebagai firman Allah. Yang kedua, terbiasa membaca, menulis surat Al-Ma'un, kemudian melafalkan surat Al-Ma'un, kemudian mengartikannya. Dalam pertemuan yang ini, Bu. Pertemuan pertama. Berarti yang concernnya ini lebih ke surah Al-Ma'un atau menyayangi anak yatim, Pak? Tentang ya di dalamnya kan ada isinya, Bu. Ya, konsen. Ya. Kan Bu, satu-satunya yang membahas tentang menyayangi anak yatim kan bukan hanya surah Ya, Al-Ma'un. ya, Surat pendukungnya memang Al-Ma'un. ya. Nah, Hadis juga ada, tetapi Bu. iya, betul sekali. Nah, kenapa Bapak berikan TP-nya itu tentang surah Al-Ma'un? Karena surat ini kan Bukan, sebentar Pak. Kenapa? Bukan Bapak berikan TP-nya itu adalah bagaimana mereka bisa menyayangi anak yatim yang ada sekeliling mereka, misalnya sikap tuh ya. Atau mereka bisa mengaitkan apa namanya? Ya pokoknya teori tentang bagaimana cara mereka menyayangi anak yatim, bagaimana sikap kita terhadap anak yatim misalnya. Ayat yang mendukung tentang menyayangi anak yatim. Ya itu nanti pertemuan berikutnya, Bu. Itu kan ada yang kelimanya kan menjelaskan pokok dari surat Al-Ma'un sendiri. Nah, itu. Nah, jadi nanti ini kan hanya pertemuan untuk TP yang pertemuan pertama, Bu. Nanti pertemuan berikutnya tentu ada lagi penambahan TP-nya, Bu. Berarti satu materi ini berapa kali pertemuan, Pak? 3 kali, Bu. Ada nanti tentang tajwid yang tentang Al-Ma'un saja. Membahas tentang Al-Ma'un saja 3 kali pertemuan. Nanti ada hadisnya juga ada, Bu. Nanti itu pertemuannya nanti tentang hadisnya, kemudian ada nanti tentang tajwidnya, Bu. Tajwid yang ada yang termuat di dalam surat Al-Ma'un. Kemudian artinya, membacanya, menulisnya. Kemudian nanti ada pokok-pokok yang atau isi dari kandungan tafsiran dari surat Al-Ma'un tersebut. Apakah 3 kali pertemuan tidak akan jadi membosankan, Pak? Karena memang apa namanya itu yang akan dibahas itu cuma Al-Ma'un sama hadisnya aja kan. Palingan menghafal hadis tuh mereka sebentar cuma. Disajikan surat atau hadis di depan, kemudian mereka menyalin, kemudian menyalin artinya, dah. Ini 2 JP kan Pak ya? Enggak, Bu. Enggak cukup merasa, Bu. Kenapa enggak cukupnya, Bu? Nanti kan situ kan supaya apa? Nanti kan ada menulis, kemudian nanti dari model pembelajarannya nanti saya ambil kooperatif, jadi ada tugas kelompok ini nanti, Bu. Nanti untuk tugas pertemuan pertama kan habis waktunya karena tugas kelompok itu, Bu. Tugas kelompok. Bapak, ya oke. Media apa yang digunakan Pak untuk mensupport ini? Medianya nanti ada PowerPoint,
yang ditampilkan, kemudian melalui proyektor dan laptop, ada speaker, kemudian menggunakan jaringan internet, kemudian nanti ada juga video di YouTube bacaan Qurannya tentang surat Al-Maun ini. Kemudian nanti alat papan tulis, kemudian nanti ada kalau saya menggunakan nanti medianya nanti matching card. Nah, nanti ada mencocokkan atau mencari ayat-ayatnya itu saya potong-potong, nanti siswanya yang mencocokkannya kembali, mencari urutan ayatnya. Gitu, Bu. Ya, jadi media yang Bapak gunakan adalah media itu kan ada 3 ya Pak ya. Medianya ada yang sifatnya visual, berarti gambar tadi bisa Bapak masukkan. Jadi visual itu kan juga ada yang bisa bergerak, ada yang tidak bergerak, begitu ya. Ada yang audio, audio itu Bapak bisa sebagai sumber belajar medianya. Ya, nggak harus speaker ya. Ada yang juga audio visual, berarti seperti video yang ada di YouTube misalnya. Nah, satu lagi yang harus kita pahami bahwa media itu adalah alat untuk membantu guru dalam mentransfer pengetahuannya kepada siswa. Jadi speaker tidak masuk, InFocus nanti nggak masuk ya Pak ya, karena itu udah yang medianya itu adalah video. Apa sarana pendukung video itu? Ada proyektor. Itu alatnya namanya Pak. Speakernya, Kemudian apa? Speaker. Itu alat pendukungnya. Yang medianya adalah media itu adalah alatnya itu yang ada kontennya. Papan tulis dia akan menjadi alat ketika nggak ada tulisan di sana. Ya, nggak ada kontennya, dia nggak akan berfungsi apa-apa dalam pembelajaran. Tetapi ketika sudah diisi kontennya, udah ditulis bahasa ayat-ayat di sana, maka papan tulis bisa akan menjadi media visual karena udah ada kontennya. Ya Pak, jadi laptop itu tidak akan menjadi media kalau laptopnya nggak ada isi materinya. Percuma kita bawa laptop ya kalau nggak ada materi yang akan kita ajarkan di sana. Berarti yang media ada pembelajar. Jadi media itu ada banyak ya Bapak Ibu. Jadi ada media secara umum dan media pembelajaran. Kalau media pembelajaran adalah mensupport kita untuk menyampaikan materi kita. Oke. Evaluasinya gimana caranya Pak? Assessment? Evaluasinya asesmennya, Bu. Tugas kelompok tadi, Bu. Kelompok. Ya. TP-nya apa? TP pertama meyakini surat sebagai firman Allah. Itu cara mengukur TP-nya itu Pak. Apa asesmen? Apa bentuk evaluasinya? Yang pertama tentu dengan melihat yang pertama tentu melihat tingkah laku anak, Bu. Gimana mengukur tingkah laku anak? Ya, dari Bagaimana cara mengukur sikap? ya melalui apa tadi, Bu? Melalui kan ada rubrik, nanti ada Apa isi rubriknya? rubriknya itu tentang tugas kelompoknya nanti. Gimana cara tugas kelompok mengukur sikap? Kita masih membahas tentang TP1 yang Bapak pilih ya. Ini kan Bapak TP1. TP1 itu adalah bagaimana menilai ya mereka itu bisa memahami tentang materi penyayangan anak yatim dan surat Al-Maun. Nah, gimana caranya Pak? Jadi kan setiap TP-TP itu nanti kan dievaluasi, ya kan Bapak Ibu ya. Jadi tujuan pembelajaran kita itu sudah tercapai atau belum. Kan di awal itu kan nanti ketika mengajar, tujuan pembelajaran hari ini adalah nih peserta didik mampu memahami materi tentang menyayangi anak yatim. Nah, kita akan membahas surat Al-Maun. Nah, gimana caranya supaya TP-TP tersebut tercapai? Misalnya ini ya Bapak menyayangi anak yatim ada 2 kali pertemuan, berarti ada 4 TP. Berarti pertemuan pertama, pertemuan TP 1 dan 2. Pertemuan 3, 4 itu adalah pertemuan kedua yaitu TP 3 dan 4.
Nah, berarti kan itu akan berbeda evaluasinya atau asesmen yang dilakukan. Ini kan namanya setiap evaluasi yang dilakukan itu harus measurable. Measurable itu artinya adalah yang bisa terukur. Kalau kita menentukan kita menilai sikap, tentu kata Bapak tadi ada rubriknya. Ya, berarti bagaimana apa indikator-indikator, apa poin-poin yang akan kita buat dalam pertanyaan-pertanyaan di dalam rubrik untuk mengukur poin nomor 1, poin sikap. Kenapa bukan kognitifnya Bapak nilai dulu, Pak? Kognitifnya rencananya untuk pertemuan berikutnya, Bu, karena kalau siswa kalau sekali belum begitu paham tentang materinya, betul, Bu. Makanya saya ingin evaluasi itu melalui pertemuan kedua, bagaimana nanti anak itu tentang pemahamannya tentang surat ini, Bu. Berarti TP2 apa, Pak? TP2? TP2. Ya. Ya, TP2 apa, Pak? TP2 membaca surat Al-Maun, Bu. Berarti hari itu yang kedua ada baca surat Al-Maun ya? Ya, anak-anak disuruh secara bergantian membacanya. Nah, nanti mengevaluasinya itu gimana, Pak? Melihat bacaan siswa, Bu. Iya, cara misalnya mereka itu udah mampu belum membaca begitu, bagaimana cara Bapak mengukurnya? Ya, melihat bacaannya, Bu. Nanti bacaannya Bagaimana cara Bapak melihat bacaan, Pak? mengukurnya dites satu-satu, Bu. Dites. Iya, apa ukuran Bapak itu mengatakan mereka itu ini udah mampu nih, belum mampu, apa standarnya, apa indikatornya mampu nggak mampu? Tolong mati TV ya. Mampu tidak mampunya tentu dari bacaannya nanti, Bu. Ya, bagaimana cara Bapak mengatakan bacaan ini mampu mereka, bacaan ini tidak mampu mereka? Gimana caranya, Pak? Ya, melalui tajwidnya nanti Nah, bagaimana. itu berarti indikatornya mereka itu bisa Ya, mengucapkan dengan tajwid yang benar, mereka bisa menghafalkan dengan panjang pendek yang benar, wakofnya benar, itu adalah indikator untuk mengukur. Kalau mereka itu bisa wakofnya betul, makhorijul hurufnya tepat, itu adalah indikator. Nah, itu maksudnya pertanyaannya, Pak. Jadi nanti kalau mereka itu bisa, oh indikatornya nih mereka udah paham tajwid, berarti udah mampu. Misalnya mereka udah bisa tajwid, tahu di mana berhenti, tanda wakofnya, betul makhorijul hurufnya, maka mereka itu kita simpulkan, oh mereka udah mampu. Tapi kalau misalnya makhorijul hurufnya belum tepat, kemudian wakofnya nggak tahu di mana ngulangnya ya, nah kemudian panjang pendeknya nggak bisa, itu berarti mereka belum mampu. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu ya, kalau kita mengatakan, mengklaim ini mampu nggak mampu, apa indikatornya? Kalau indikator evaluasi itu pasti semuanya adalah measurable, bisa diukur. Kayak orang MTQ ya Bapak Ibu ya, gimana cara orang bisa menenangkan orang MTQ? Ya ada indikator-indikatornya. Sama seperti Dewan Hakim. Nah, misalnya ini 30 nilainya. Nah, ini rentang nilainya 30, ini 40, hingga nilainya 100. Kira-kira gitu ya Pak Alvira ya? ya. Nah, ya nanti diterapkan kalau setiap penilaian kita itu harus terukur. Jadi nanti siswa tuh nggak, Pak, kenapa nilai saya 70? Pak, kenapa nilai saya 60? Nah, mana saya apanya? Berarti kita bisa bertanggungjawabkan karena kamu tuh tajwidnya ini, kemudian penyampaiannya kamu salahnya segini. Nah, bisa kita bertanggungjawab karena siswa-siswa sekarang udah cerdas ya Bapak Ibu. Jadi mereka itu pasti tanya ya tuh nanti tuh, di mana saya kurangnya, Pak, gitu. Kenapa saya belum lulus? Kenapa TP ini kan nanti kan ada kalau yang kurikulum 2013 ini ada yang deskriptif dan kuantitatif dan kualitatif ya Pak Ibu ya, ada nilai dan deskripsinya. Nah, nanti di deskripsi kan terbaca itu. Kira-kira begitu ya Pak Alvira? Ya, Bu. Oke, proyeknya nanti rencana apa Pak? Proyeknya itu tentang pengelolaan sampah, Bu.
Sampah juga. Ya, tentang nanti tentang apa? Nanti ada urutan apanya, Bu? Urutan apa namanya? Tentang sampah ini. Temanya itu tentang hidup berkelanjutan. Nanti tentang tema judul kecilnya yaitu tentang sampah. Nanti ada di dalamnya yaitu tentang pengenalan sampah, kemana perginya sampah. Kemudian nanti Ya, proyeknya hasil akhirnya apa, Pak? Proyek akhir-akhirnya apa? Kalau Bapak ini tadi Pak Sueb kan jelas ya, nanti akan membuat pajangan, mengelola mendaur ulang botol plastik begitu ya sebenarnya ya, mendaur ulang botol plastik menjadi hiasan dinding misalnya. ya, itu nanti tahap berikutnya, Bu. Kan ada tahap aksi, refleksi, kemudian ada Ah, nanti kontekstualnya, Bu. memang di proyek Bapak bikin seperti siklus juga. Ya, biasanya kan memang siklusnya, Bu. Tentang bagaimana nanti siswa itu memahami apa guna sampah, kemudian sampah itu di mana aja, kemudian siklus seperti apa namanya terjadinya banjir gimana, kan bisa diterapkan jelaskan ke anak-anak, Bu. Kan bukan hanya sekali pertemuan itu, Bu. Ya, maksud saya Jadi itu ada nanti nanti ada refleksinya juga, proyek Bu. itu adalah produk ya, Pak ya. Ya, Proyek itu nanti adalah produk hasil akhir. Jadi nanti tahap-tahapannya begini-begini. Ya, boleh Bapak kondisikan di kelas. Nah, jadi hasil akhirnya Bapak inginkan nanti itu apa? ya itu berupa apa tadi, Bu? Berupa aksi dari siswa, berupa hasil dari pengolahan sampah, Bu. Nah, nanti tergantung kreasi siswa. Contohnya dari kita kan apa tadi Bapak Soeb tadi yaitu seperti eh, bekas air mineral tuh bisa digunakan untuk hal yang bermanfaat lah. Bekas air mineral atau bekas botolnya, Pak? Bekas botolnya, Bu. Oke. PTK apa judulnya, Pak? PTK-nya yaitu tentang upaya meningkatkan hasil belajar siswa, upaya meningkatkan hasil belajar siswa tentang materi surat Al-Maun dengan model pembelajaran MEC kelas 5 SD 21 Pulau Punjung, Bu. Oke, berarti saya dapat poinnya Bapak nanti akan menggunakan media ya, media match and match untuk matching ya Pak ya, Ya, mencocokkannya ya. ya, Bu. Oke, untuk meningkatkan hasil berapa siklus Pak? 2 siklus, Bu. 2 siklus. Pak, teori match and match itu seperti apa Pak? Ya, nanti mencocokkan kartu yang sudah kita potong-potong, Bu. Nanti siswa yang mencocokkan mana sambungan dari ayat Siswa itu menurut teori atau menurut Bapak sendiri? menurut teori, Bu. Ya, nanti kan ada cara-cara yang lainnya, Bu, itu, Bu. Menurut teori. Ya, Teori siapa namanya? teori Teori sebentar, Bu. Lupa, Bu. judulnya Make and Match kan, Pak? Iya, Bu. Make and Match kan? Ya. Yang kayak gini bukan kartunya? Ya, Bu. Atau Bapak belum tahu seperti apa idenya?
Ya, kalau ide menurut saya seperti itu, Bu. Mencocokkan nanti anak-anak yang dari kartu yang telah kita pisah-pisah ayatnya, nanti anaknya mencocokkan, menyusunnya. Mungkin bisa berupa puzzle atau permainan papan juga bisa, Bu. Berarti akan berbeda, Pak. Ya. Make and match yang Bapak maksud dengan puzzle itu akan berbeda. Ya. Berarti Bapak yang mana yang mau? Make and match atau puzzle? Melalui kartu pencocokan tuh, Bu. Iya, berarti make and match ini berarti seperti ini nanti gambarnya. Nanti kalau puzzle Ya, nanti ya. akan berbeda, Pak. Ya, ya. Melalui kartu. Kartu ini. Ya. Oke. Dah, terima kasih Pak Afira. Ya, Bu. Sama-sama, Bu. Makasih. Oke. Ibu Witri Suharni atau Bapak nih? Nggak ada? Ibu Ambar? Ya, Bu. Oke. Ibu Ambar, silakan cari. Bu Witri masuk, Bu. Oh,